Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. La 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 la. Wih, Dedi, hey, Dad, udah pesan belum nih mobil baru yang saya mau nih? Harus ini loh, Dad, harus baru, masih grass dari showroom, Dad. Jangan yang second ya, nggak mau. Cepetan loh, Dad, bentar lagi nih ada pemilihan ketua panitia loh. Ayo, cepet ah. Dedi, Iya. kamu ngomong sama siapa sih? Iya, sama kamu. Kok jadi Dedi? Terus apa hubungannya mobil baru sama ketua? Aduh, si Dedi ya, itu biar keren, berkelas atuh, ya. Kalau kita punya mobil baru tuh ya, kan bisa dipandang sama orang-orang, sama temen-temen. Nah, terus bisa dah kepilih jadi ketua. Satu lagi nih, mobilnya ya, yang orang lain tuh belum punya. Mama. Kenapa, Saya Dek? pikir selama ini kamu itu melayani dari hati dengan tulus. Sampai-sampai kamu terlantarkan ya anak-anak sama Ai. Emang iya. Kamu tuh ya, jangan cerewet deh. Itu Mami masih sehat, masih kuat, masih seger, bisa ngurusin kamu. Ada juga si Ijah. Apa masih kurang? Ntar kalau kurang mah ditambahin lagi dah, Mbak. Ini nih sama kalau teman-teman kita nih atau orang lain lah yang nanya si Ocep sama si Oneng anak kita nih, bilang aja lagi sekolah luar negeri gitu. Apalagi si Oneng, jangan bilang-bilang kalau dia anak kita, ya. Mama, kamu itu keterlaluan. Bagaimanapun mereka ini adalah anugerah Tuhan buat keluarga kita. Dorce, ada apa ngomong kenceng bener kayak geluduk, geleger sono, geleger sini. Noh, si Oneng sama si Ocep ketakutan. Itu. Lagi berantem ya? Ini Mam, makin aneh aja. Apanya yang aneh sih? Apa hubungannya pilihan ketua sama mobil baru sama menor-menor begini nih? Tuh, gak ngakuin lagi anak-anak. Kamu yang aneh. Mami kan tahu ya, kalau saya itu kan aktif di pelayanan masyarakat tuh, Mam ya. Itu karena masa dibilang aneh, ya kan? Nah, kalau kamu nggak sampai setar mah ya, Mam ya, gimana mau dilihat orang? Orang kan lihat kita dari penampilan kita, dari apa yang kita punya, betul kan, Mam? Itu masalahnya. Dono, biarin aja tuh si Dorce mau pelayanan di luar. Tuh dengerin. Itu kan hal yang bagus. Tunggu dulu, jangan nyelak kayak tukang bajai. Nih, pelayanan kamu tuh luar biasa, Dorce. Tapi kalau kata Mami mah kurang pas. Pelayanan itu harus dari hati, jangan karena dipandang orang. Pelayanan itu harus dimulai dari keluarga kecilmu, melayani suamimu, melayani anak-anakmu. Tapi Mam, kamu Mam. Malam-malam ada tamu siapa ya, Mam? Selamat malam. Selamat malam, Pak Dono. Selamat malam. Romo Simon. Selamat malam. Selamat malam Romo. Selamat malam. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Baik.
baik Romo. Si Onek. Aduh, bandelnya. Maaf, saya tidak infokan dulu kalau mau berkunjung. Yes, kene Pak, ya. Kebetulan saya Kene lewat Pak, di ya. sini, jadi sempat Aja melu-melu mampir. gitu. Begini Oma, Hmm. Pak Dono, Bu Dorce, saya akan dipindah tugaskan ke tempat lain dalam waktu dekat. Jadi saya harus berpamitan dulu dengan ibu angkat saya. Duh, makasih Romo. Saya sudah dianggap sebagai ibu angkatnya Romo. Tentu Oma, karena Oma adalah ibu panutan saya dan kaum muda lainnya. Dari dulu sampai sekarang, Oma masih tetap setia melayani. Nah itu dia Romo yang saya mau tiru nih dari Mami. Ya Mia. Tapi nih Pak Dono ngoceh, ngomel melulu. Tapi Bu, aktif di pelayanan itu baik. Hanya ada hal penting yang perlu ditiru dari Oma. Oma melakukannya dengan tulus dan rendah hati, serta tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai ibu dan istri. Ah, Romo bisa aja. Saya kan jadi malu, Mo. Saya mengerjakan yang bisa, Romo. Nah, semangat pelayanan Oma ini menular kepada menantu Oma. Waduh ya Romo, setelah mendengar cerita Romo tentang Mami nih ya, saya jadi malu Romo. Saya seperti tertampar. Selama ini sih ya, saya melayani ke sana, ke sini, hanya untuk dilihat, dipandang sama orang-orang. Ini sampai-sampai nih, anak-anak, ya pokoknya keluarga kecil saya abaikan. Duh, saya sadar deh sekarang saya salah sama Mami, ya Mi ya, sama Papa juga ya Pak, sama Ocep, sama Oneng, maafin saya ya. Papa, Iya. bukannya Dedi. Malu, ada Romo. Pap, itu yang mobil baru ya. Udah, gak usah aja deh, ya. Ya, gak usah. Beneran. Ya bener sih. Gimana ya? Bener deh. Emangnya ada duitnya? Hah? Udah susah, sombong amat. Kenapa, Mam? Barusan Udah muji. susah, sombong amat. Aduh, terima kasih Mama. Si Mami muji saya. Uy. Syukur kepada Tuhan, kedatangan saya malam ini membawa kebaikan untuk keluarga ini, khususnya Ibu Dorce. Para senior yang dikasihi Tuhan, umur tidak menjadi halangan untuk tetap melayani, misalnya sebagai pendoa, pemerhati, dan karya pelayanan lainnya. Yang terpenting dilakukan dengan tulus dan rendah hati. Mari kita melayani Tuhan yang sudah lebih dahulu melayani kita. Semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan sahabat Ambro yang terkasih, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam New PI di bulan Juli yang kali ini mengangkat tema menjadi role model dalam semangat melayani. Dalam video tadi sudah kita lihat bahwa melayani dalam arti bukan hanya untuk aktualisasi diri atau diakui keberadaannya, keunggulannya, kehebatannya, namun juga bagaimana melayani itu berarti berorientasi pada kebutuhan orang lain, pada kepentingan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Oma Acoy. Nah, Oma Acoy ini tanpa disadari telah menjadi role model bagi lingkungan sekitarnya, termasuk pastor tadi ya. Nah, dengan ketulusan hatinya, maka perilakunya itu
dengan senang hati akan diikuti oleh orang lain. Itulah arti menjadi role model. Role model adalah teladan yang diberikan oleh orang lain yang biasanya berpengaruh, dan itu merupakan perilaku yang baik, sehingga orang lain akan menjadi terinspirasi dan dengan senang hati akan menirukannya. Dalam konteks keluarga, orang yang berpengaruh bagi anak tentu saja adalah orang tua. Maka orang tua ketika dijadikan role model bagi anak, maka dia akan diikuti oleh anak itu. Menjadi role model yang baik dalam semangat pelayanan itu berarti kita memberikan contoh konkret bagaimana berperilaku, bagaimana melayani sesama dengan sebaik-baiknya. Tentu saja nasihat tidak cukup, karena yang paling efektif dalam mendidik anak adalah memberikan contoh konkret dan konsisten. Karena anak akan belajar dari apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilihatnya, apa yang didengarkannya, dan apa yang dirasakannya. Itu adalah hal yang paling efektif dalam belajar. Dengan demikian, maka semangat pelayanan itu akan tertular oleh anak. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita ingin menjadikan anak-anak kita pribadi dengan semangat pelayanan yang tinggi pada sesama, maka tingkah laku kita lah yang akan dilihat oleh anak. Bagaimana kita melayani sesama, bagaimana kita aktif dalam kegiatan di lingkungan, di gereja maupun di masyarakat. Menjadi orang tua adalah peran yang sangat penting, anugerah dari Tuhan sendiri, karena disitulah kita membentuk kepribadian seseorang. Untuk itu, maka perlu kita syukuri, lalu kita menjadi role model bagi anak-anak secara konkret dalam hal pelayanan sosial. Terima kasih, saya Dosorini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.